Nama saya Osma Lumban Raja. Pada kesempatan ini akan menyampaikan informasi tentang administrasi bangunan dan izin mendirikan bangunan. Kita sering mendengar maupun membaca, bahkan menyaksikan secara langsung betapa gempa dapat menghancurkan kehidupan dalam tempo sekejap. Indonesia adalah merupakan negara yang wilayahnya sering dilanda oleh gempa. Barangkali masih segar dalam ingatan kita, terjadinya gempa di beberapa wilayah atau beberapa daerah di Indonesia telah menimbulkan banyaknya kerugian, jatuhnya korban jiwa yang sangat besar. Mengapa terjadi demikian? Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Hal ini tidak terlepas dari letak geografisnya, di mana posisi Indonesia berada pada ekuator dan pertemuan tiga lempeng aktif, sehingga memiliki potensi gempa yang tinggi. Gempa bumi yang terjadi menyebabkan timbulnya kerugian aset fisik dan jatuhnya korban jiwa. Kebanyakan korban jiwa yang timbul adalah akibat tertimpa bangunan yang runtuh, kebanyakan bangunan hunian mereka sendiri. Mengapa demikian? Runtuhnya bangunan adalah karena rendahnya ketahanan bangunan tersebut, terutama bangunan rumah sederhana atau sering disebut non-engineer terhadap gempa. Bagaimanapun, gempa adalah perilaku alam yang tidak dapat terhindarkan. Dan kapan terjadi gempa? Di mana terjadi gempa? Hingga saat ini sangat sulit untuk ditentukan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana menekan atau memperkecil dampak buruk yang terjadi oleh gempa. Bagaimana memperkecil kerugian fisik, sarana prasarana, maupun terutama menekan jumlah korban jiwa yang timbul pada saat terjadi gempa. Ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan, yaitu pembenahan. Yang pertama, bangunan gedung harus ditata dengan baik sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Yang kedua, bangunan gedung harus memiliki kehandalan yang tinggi sesuai dengan persyaratan teknis bangunan aman gempa. Untuk menjamin terlaksananya kedua hal ini, tentu harus ada peraturan yang bersifat nasional yang menjamin terwujudnya bangunan yang fungsional dan efisien, terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung, terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, masyarakat harus paham dengan peraturan dan memiliki kemauan yang tinggi untuk melaksanakannya. Adapun undang-undang maupun peraturan yang terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung untuk mencapai bangunan gedung yang handal dan tertata dengan baik, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, yaitu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung. Adapun yang menjadi pokok-pokok pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 adalah sesuai dengan keberadaan negara kita, yaitu negara Indonesia.
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Ketiga, bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan. Keempat, supaya bangunan gedung dapat terselenggara, tertib, dan terwujud sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan peran aktif masyarakat dan upaya pembinaan. Sebagaimana disampaikan tadi, bangunan gedung untuk kegiatan manusia harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dicapai apabila bangunannya handal dan bangunannya harus sesuai dengan rencana. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk mencapai kedua hal ini ada dua, yaitu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan teknis, dan kedua, persyaratan administratif. Persyaratan teknis mencakup tata bangunan, di mana dalam hal ini bangunan gedung harus sesuai dengan RT/RW dan rencana tata bangunan lingkungan yang menjamin keseimbangan, keselarasan, kelestarian lingkungan. Persyaratan teknis juga mencakup kehandalan bangunan gedung. Hal ini akan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan berdasarkan fungsi bangunan itu. Adapun persyaratan administratif adalah bahwa bangunan yang berdiri harus memiliki izin mendirikan bangunan atau disingkat dengan IMB. IMB adalah merupakan jaminan status hukum menyangkut status hak atas tanah dan kepemilikan bangunan. Bagaimana kedua hal ini tercapai? Tentu pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dapat tercapai apabila ada sistem yang menjamin sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Antara lain, izin mendirikan bangunan. Kedua, sertifikat layak fungsi atau SLF. Ketiga, bangunan harus terdaftar dalam sistem informasi bangunan. Terakhir, tersedianya tim teknis atau tersedianya bantuan berupa tim ahli bangunan gedung. Sesuai dengan fungsinya, bangunan gedung dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, bangunan untuk fungsi hunian meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. Kedua, bangunan untuk fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng sebagai tempat melaksanakan ibadah. Ketiga, bangunan untuk fungsi usaha meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, bangunan perindustrian, perhotelan, bangunan wisata dan rekreasi, bangunan terminal, dan penyimpanan. Keempat, bangunan untuk fungsi sosial budaya meliputi bangunan gedung pendidikan, kebudayaan, gedung pelayanan kesehatan, bangunan laboratorium, dan pelayanan umum. Terakhir, bangunan fungsi khusus
yaitu bangunan yang memiliki kerahasiaan tinggi, antara lain reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenisnya yang diatur secara khusus. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah otonomi? Dalam hal ini, peran pemerintah daerah diatur pada pasal 6 ayat 1. Pertama, pada pasal 6 ayat 1, yaitu fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah otonomi atau kabupaten maupun kota dituntut untuk memiliki peraturan daerah mengenai RT RW maupun RTBR. Mengenai fungsi bangunan disampaikan pada pasal 6 ayat 2. Dikatakan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Ketika sebuah bangunan akan berubah fungsi, maka hal ini juga diatur sebagaimana pada pasal 6 ayat 3. Perubahan fungsi bangunan yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, ketiga ayat ini pada pasal 6 menekankan betapa besar peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan. Bagaimana dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan bangunan maupun pembongkaran? Ini diatur pada pasal 35 bahwa dalam penyelenggaraan bangunan, pembangunan bangunan harus diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasannya. Pada pasal 39 dikatakan bahwa bangunan yang sudah ada atau yang sudah berdiri dapat dibongkar apabila tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki. Kedua, bangunan tersebut dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya. Bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Ketiga hal ini apabila tidak dipenuhi, maka bangunan tersebut dapat dibongkar. Bagaimana dengan hak dan kewajiban pemilik bangunan? Pada pasal 40 disampaikan ayat 1 butir F dikatakan, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya. Ayat 2 menyatakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban pertama, menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsi bangunan. Kedua, wajib memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan. Ketiga, wajib melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan. Keempat, wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah apabila terjadi perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan. Pada pasal 41 dikatakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak: satu, mengetahui tata cara maupun proses penyelenggaraan bangunan gedung. Pemilik bangunan gedung maupun pengguna juga mempunyai hak mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi atau ruang tempat bangunan akan dibangun. Ketiga, mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung. Keempat, berhak mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang layak fungsi. Kelima, berhak mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Pada ayat 2 ini menyangkut bangunan gedung yang telah berdiri atau yang telah selesai. Dikatakan di sini, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Mempunyai kewajiban memelihara atau merawat bangunan gedung secara berkala. Ketiga, wajib melengkapi pedoman maupun petunjuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan gedung. Wajib melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung. Kelima, wajib memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak layak fungsi. Keenam, pemilik bangunan maupun pengguna wajib membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum. Bagaimana tentang izin mendirikan bangunan? Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa bangunan gedung memiliki dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu administratif dan teknis. Izin mendirikan bangunan adalah merupakan persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai pedoman teknis izin mendirikan bangunan. Dikatakan di sini, izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bagaimana tentang penjaminan pelaksanaan persyaratan-persyaratan administratif dan persyaratan teknis? Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat sebagian besar belum memahami izin mendirikan bangunan. Untuk itu perlu ada sosialisasi terkait dengan izin mendirikan bangunan, bahwa izin mendirikan bangunan tidaklah sebatas izin. Dalam hal ini, izin mendirikan bangunan dapat digunakan sebagai kontrol atau alat kendali maupun pengawasan dalam penyelenggaraan bangunan. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan dapat dilakukan melalui penerbitan
izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk pertama, IMB dibutuhkan ketika mendirikan bangunan gedung baru ataupun ketika merubah bangunan yang sudah ada atau ketika melaksanakan pelestarian maupun pembongkaran. Dalam hal ini, IMB atau izin mendirikan bangunan akan diterbitkan atau akan disetujui apabila bangunan yang akan didirikan ataupun dirubah ataupun dilestarikan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang akan dibangun. Ada dua aspek IMB, izin mendirikan bangunan. Pertama, aspek administratif dan aspek teknis. Aspek administratif meliputi peraturan dan ketentuan yang terkait yang disesuaikan dengan daerah masing-masing dan fungsi maupun peran izin mendirikan bangunan. Aspek kedua yaitu aspek teknis. Aspek teknis dalam hal ini menyangkut persyaratan garis sempadan, menyangkut gambar desain ataupun rencana bangunan, dan menyangkut pelaksanaan konstruksi bangunan. Aspek administratif meliputi status hak atas tanah, yakni bahwa setiap bangunan yang akan didirikan pada suatu lahan harus mempunyai status tanah yang jelas. Kedua, status kepemilikan bangunan gedung. Setiap bangunan yang akan didirikan harus mempunyai dokumen keterangan pemilik bangunan. Yang ketiga, dokumen-dokumen lain yang terkait yaitu dokumen persyaratan terkait dengan persyaratan IMB yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aspek teknis yaitu menyangkut persyaratan keandalan dan keamanan bangunan. Aspek teknis meliputi gambar rencana bangunan. Dalam hal ini, gambar rencana bangunan harus memenuhi persyaratan teknis. Khusus untuk rumah tinggal sederhana, gambar rencana bangunan maupun rencana bangunan harus memenuhi persyaratan pokok rumah yang lebih aman. Persyaratan pokok rumah yang lebih aman telah ditentukan oleh tim ahli Indonesia. Hal ini dapat kita peroleh informasinya dalam buku persyaratan pokok bangunan yang aman. Kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan gambar rencana bangunan atau bagaimana mempersiapkannya? Gambar atau rencana bangunan dapat digambar sendiri oleh pemohon atau pemilik. Bagaimana dengan manfaat dan peran IMB? Diharapkan lewat IMB, lewat penetapan atau penerbitan izin mendirikan bangunan, maka penyelenggaraan bangunan akan terselenggara dengan tertib sesuai dengan tujuan dan bangunannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sehingga memiliki kehandalan yang tinggi. Adapun manfaat dan peran IMB yaitu untuk penataan bangunan gedung sehingga bangunan gedung itu menjadi bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Lalu menyangkut kepastian hukum bahwa bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan
memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, hukum kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung akan mencapai penjaminan keandalan teknis. Kedua, keselamatan. Dalam hal ini diharapkan melalui IMB, maka keselamatan bangunan maupun penghuninya akan lebih terjamin. Ketiga, menyangkut kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kapan, siapa, di mana harus melakukan pengurusan IMB? Setiap warga negara yang akan membangun rumah harus memiliki IMB. Pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan IMB dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Permohonan diajukan sebelum pelaksanaan konstruksi atau pelaksanaan bangunan. Bagaimana dengan bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki IMB? Hal ini dapat kita ketahui sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007, yakni bangunan gedung yang sudah terbangun tetapi belum memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Artinya, apabila bangunan telah berdiri lebih dahulu tapi belum memiliki IMB, hal ini dapat dilengkapi lagi IMB-nya sesuai dengan peraturan daerah di mana bangunan tersebut berada. Sering dalam pengajuan IMB, gambar dan rencana bangunan tidak terpenuhi. Hal ini diakibatkan berbagai hal, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat ataupun pemilik bangunan sejauh mana gambar rencana bangunan itu dan apa-apa saja isinya. Berikut ini kita lihat. Pertama, yang harus dipersiapkan dalam gambar rencana bangunan yaitu gambar situasi atau site plan dengan skala 1:500 atau 1:1000. Kedua, gambar rencana bangunan dengan skala 1:100 dan detailnya memiliki skala 1:20. Dalam hal ini, rencana bangunan yang lengkap terdiri dari denah bangunan, rencana pondasi, rencana sanitasi, rencana atap, tampak depan, gambar tampak samping, gambar tampak belakang, dan potongan melintang, dan gambar potongan membujur. Untuk bangunan konstruksi beton ataupun bertingkat, maka gambar harus dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan. Inilah contoh rumah atau gambar rencana bangunan rumah. Dalam hal ini kita ambil misalnya tipe 36. Ini gambar denahnya, denah bangunan. Di situ menjelaskan bagaimana letak-letak ruang yang ada pada bangunan. Dan ini gambar lengkap dengan fondasi, slope atau komponen-komponen bangunan yang sangat harus diperhatikan. Juga inilah gambar depan, belakang maupun potong samping, gambar struktur atap dan kuda-kuda. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan mengenai letak bangunan terhadap jalan, ada istilah garis sempadan. Garis sempadan terdiri dari dua, yaitu
garis sempadan bangunan, yaitu garis yang mempunyai jarak tertentu dari as jalan sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian bangunan. Ada juga kedua, garis sempadan pagar, yaitu garis yang mempunyai jarak tertentu dari as jalan sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian pagar. Ini dia as jalan, garis sempadan bangunan, garis sempadan pagar, dan bagaimana letak bangunan. Dalam hal ini, sempadan akan mengatur jarak antara bangunan maupun pagar bangunan terhadap jalan yang berada di lingkungan bangunan berdiri. Bagaimana kalau bangunan diselenggarakan tidak sesuai peraturan dan persyaratan? Maka yang terjadi adalah bencana yang menimbulkan kerugian dan jatuhnya korban jiwa. Berikut ini beberapa kejadian atau bencana yang timbul akibat dari penyelenggaraan bangunan atau kehandalan bangunan yang kurang memadai. Antara lain berikut: inilah bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah maupun rencana tata bangunan dan lingkungan, yang tidak sesuai dengan persyaratan kehandalannya. Saat terjadi gempa, bangunannya hancur. Baru ada juga penggunaan material yang berkualitas rendah maupun pengawasan yang rendah. Dan demikianlah kami sampaikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan dapat menimbulkan atau meningkatkan pemahaman kita dalam penyelenggaraan bangunan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.